Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yun Xiao. Siapa di sana? Beraninya kamu bertindak begitu kejam di atas? Cui Si berteriak, wajahnya menjadi serius. Persenjataan yang dalam ini memancarkan tekanan, itu jelas merupakan item tingkat ke-7, selain itu, pendekar pedang itu mampu menembus penghalang sihir Cui Si dengan satu serangan, kultivasinya setidaknya harus setinggi miliknya. Pedang bayangan ungu, Lu Qingcheng berteriak ketakutan, dan tulang di tangannya mengeluarkan suara, retak pembuluh darah di tinjunya menonjol, seolah-olah dia mengenali pemilik pedang itu. Oh! Suara malas datang dari langit dan berkata dengan sinis, jadi, itu saudara Qingcheng, yang dikirim terbang dengan telapak tangan Li Yun Xiao. Dua bayangan samar muncul di udara, salah satu dari mereka mengulurkan tangannya, dan pedang bayangan ungu langsung berubah menjadi sinar pedang yang dia singkirkan. Orang lain menunduk sambil tersenyum dan berkata, tidak hanya saudara Qingcheng di sini, tetapi ketiga ahli tari juga ada di sini, kebetulan sekali, haha. Lu Qingcheng, Yang Fangzu, dan yang lainnya sangat marah hingga gemetar. Orang-orang ini semua adalah elit dan jenius di sekte masing-masing, mereka biasanya dihormati dan tidak pernah diperlakukan seperti ini. Secara khusus, Yang Fangzu dan dua lainnya, yang telah kehilangan semua wajah mereka di Yanwu, harus menelan penghinaan dan mencoba menemukan Yun Xiao untuk membalas penghinaan mereka. Sekarang setelah mereka ditunjukkan, itu lebih buruk daripada membunuh mereka. Namun, di depan 7 konstelasi buah dao, semua orang jauh lebih tenang dari biasanya dan mengubur kebencian mereka di hati mereka. Saya bertanya-tanya siapa itu, jadi itu penggemar Zan dari keluarga Zan di wilayah utara dan Zhou Ziyuan dari Pulau Bunga Plum. Wajah Sueke menjadi gelap, dia tidak menyangka akan muncul dua musuh yang lebih kuat, akan lebih merepotkan untuk mendapatkan 7 buah konstelasi. Zhou Ziyuan terkekeh, saudara penggemar Zan, saya tidak salah, kan? Memang ada harta karun di sini, alam langit cerah. Saya tidak hanya dapat melihat aura dalam jarak 100 mil, tetapi juga harta karun alam apapun. Keduanya turun dari langit satu demi satu. Zan Fan mengangguk dan berkata, cermin surgawi tertinggi saudara Ziyuan memang layak untuk reputasinya, ini sebenarnya buah dao dari 7 rasi bintang. Matanya menunjukkan ekspresi hati-hati. Nilai harta karun seperti itu begitu besar sehingga sulit untuk diperkirakan. Dari atmosfer, terlihat bahwa akan ada pertempuran sengit nanti. Zhou Ziyuan juga terkejut, dia menatap 7 buah dao konstelasi dan menelan ludah. Gunung Meru ini memang alam abadi, sebenarnya ada buah dao yang lahir di surga, namun, hanya ada satu buah dao, tetapi ada lebih dari 10 orang, hehehehe. Dia membalik tangan kanannya dan replika cermin surgawi supreme melayang di atas telapak tangannya, memancarkan cahaya lembut. Zhou Ziyuan menatap cermin surgawi tertinggi, selain itu, banyak orang menuju ke arah ini, mereka tampaknya telah merasakan aura buah dao dari 7 rasi bintang. Itu semua karena kalian berdua. Ekspresi Cui Si berubah, jika tidak, penghalang itu akan dipasang sejak lama. Zan Fan mengangkat kepalanya sedikit dan matanya menyipit, kilatan tajam melintas di matanya saat dia mencibir, sekelompok badut ingin berbagi harta ini. Pedang di tangannya melintas, dan cahaya ungu melesat ke langit, itu menyebar di udara dan berubah menjadi ribuan pancaran pedang, mereka terbang ke segala arah seperti kembang api, dan langit berwarna ungu. Zhou Ziyuan melihat ke cermin surgawi tertinggi dan tersenyum, haha. Pedang bayangan ungu saudara Zan Fan memang tajam, orang-orang itu tampaknya terlalu takut untuk maju. Mereka yang lemah akan mencari kematian jika mereka datang, kata penggemar Zan dengan bangga, bahkan penghalang yang lebih kuat pun tidak dapat menghentikan mereka. Siapkan penghalang pantatku, cepat dan siapkan jalan, bagaimana kita akan membagi buah dao dari 7 rasi bintang. Pada saat ini, buah dao memiliki 7 daun dan sudah matang, keinginan bela diri dari 7 rasi bintang yang terkandung di dalamnya membuat darah semua orang mendidih, seolah-olah mereka akan bersentuhan dengan hukum langit dan bumi. Namun, semua orang sangat marah, situasinya semakin rumit, dan banyak orang mungkin akan mati. Mereka semua menatap buah dao dari 7 rasi bintang dan bersiap untuk bertarung sampai mati.
Tiba-tiba, gemuruh keras datang dari langit, dan di depan mata para ahli, sebuah kereta Blue Wolf terbang dengan kecepatan tinggi. Apa? Zhan Fan mengerutkan alisnya dan berkata dengan dingin, sebenarnya ada seseorang yang mencari kematian. Zhou Ziyuan mendongak dan mencibir, 3 orang di atas sana adalah Grandmaster Bela Diri, Raja Bela Diri, dan Tuan Bela Diri, haha, dari atas ke bawah, kombinasi yang lucu. Bahkan Raja Bela Diri dan Raja Bela Diri ingin memata-mataiku, aku akan mengirim mereka dalam perjalanan. Salah satu pria eksentrik sepertinya tidak tahan dengan suasana tegang ini dan ingin melampiaskan amarahnya, bayangan tinju tiba-tiba mengembun di udara dan membombardir kereta. Kereta Blue Wolf hanyalah keberadaan tingkat keempat, dan daya tahannya tidak sebaik senjata mendalam tingkat keempat biasa, pukulan pria Yin yang itu hampir pasti akan menghancurkan situasi. Tepat pada saat itu, kereta Blue Wolf tiba-tiba berputar beberapa putaran dan bergeser beberapa meter ke samping dengan gerakan yang luar biasa, dengan gesit menghindari pukulan itu. Apa ini? Semua orang tercengang, kereta bukanlah manusia, seberapa brilian keterampilan mengemudi. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang keluar dari kereta, tetapi sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Wolf. 7 buah dao konstelasi. Yang Fangzu tiba-tiba meraung keras, ekspresinya yang ketakutan seolah-olah seseorang telah mencekik lehernya. Hati semua orang bergetar, mereka melihat bahwa benda hijau telah melilit 7 rasi bintang buah dao, itu lembut seperti cairan dan melilit seluruh buah dao. Desir. Saat mata semua orang membelalak karena terkejut, cairan hijau melilit buah dao dari 7 rasi bintang dan mencabutnya, itu melesat ke arah kereta Blue Wolf begitu cepat sehingga hampir tidak mungkin untuk menangkapnya dengan mata telanjang. Pada saat ini, suara terkejut datang dari kereta, itu benar-benar buah dao dari 7 rasi bintang, lumayan, hal ini sangat bermanfaat. Huala, otak semua orang berdengung, dan darah mereka langsung mengalir ke kepala mereka, aura mereka langsung meningkat menjadi ekstrim, dan lebih dari 10 sinar cahaya melesat ke langit, energi spiritual yang dicairkan di tanah langsung tersebar oleh aura itu, dan menguap lagi menjadi asap. Zhou Ziyuan tertegun sejenak sebelum dia bergumam, benda hijau itu. Petik 2. Pupil matanya tiba-tiba membesar, dia sudah tahu siapa pendatang baru itu, dahinya dipenuhi keringat dingin saat dia juga berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar, bahkan jika Yun Xiao memiliki kemampuan luar biasa, dia tidak diragukan lagi mencari kematian dengan mengambil buah dao dari 7 rasi bintang di depan semua orang. 7 buah dao konstelasi. Tuan Cloudski, apa ini? Wang Qiang merasakan ki spiritual dan fluktuasi aturan. Dari 7 buah dao konstelasi dan terkejut, sebagai putra dari Master Sekte-Sekte Permata Surgawi, dia terbiasa melihat segala macam harta karun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat buah yang mengandung kemauan bela diri dan hukum. Yun Xiao memegang buah di tangannya dan melihatnya sebentar, lalu dengan hati-hati mengeluarkan kotak giok hijau dan menyimpannya, dia tersenyum dan berkata, bukan apa-apa, hanya saja setelah memakannya, Anda dapat memahami semua niat bela diri dari 7 rasi bintang dan langsung bergegas ke puncak alam kaisar bela diri, tidak akan ada lagi rintangan dalam kultivasi Anda. Petik 2 tanda tanya tanda seru. Apa? Mata Wang Qiang hampir muncul saat dia berteriak, bagaimana bisa hal yang menantang surga seperti itu ada? Ini, Yingluo ini. Dia tidak bisa menekan keterkejutan di hatinya saat dia menatap kosong ke cincin spasial di tangan Yun Xiao, tenggelam dalam pikirannya. Yun Sang tampak panik saat dia berkata, Yun Xiao, aura kuat ini adalah Wu. Jangan panik. Yun Xiao melambaikan tangannya dan berkata, lari saja dengan kecepatan penuh. Kereta Blue Wolf didorong dengan kecepatan maksimumnya, bergegas menuju langit. Di belakangnya ada 14 seniman bela diri yang marah, termasuk Zhou Ziyuan, yang sedang mengejar panas. Di mata mereka, 3 orang di kereta itu benar-benar mati. Sekarang, kekhawatiran terbesar semua orang adalah salah satu dari mereka telah menelan 7 buah dao konstelasi. Jika itu terjadi, bahkan memotong-motong tubuh orang itu tidak akan cukup untuk melampiaskan amarahnya. Wang Qiang juga melihat lebih dari 20 sinar cahaya di belakangnya, aura masing-masing orang tidak lebih lemah darinya, terutama beberapa orang di depan, yang hampir berada di puncak alam Grandmaster seni bela diri,
baru pada saat itulah dia pulih dari keterkejutan 7 buah dao konstelasi, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan berkata, Tuan Yun Xiao, mungkinkah arah ini adalah Bian? Mata Yun Xiao berkedip seperti bintang saat dia berkata sambil tersenyum, total 14 wuzong, saya ingin tahu apakah mereka bisa membunuh binatang batu itu. Petik 2. Hati Wang Qiang tenggelam, dan dia berpikir dalam hati, seperti yang diharapkan. Ada binatang batu di depan kita dan lebih dari 10 Grandmaster seni bela diri di belakang kita, kami terjebak di tengah, apakah Anda pikir kita bisa melarikan diri? Katanya dengan ekspresi khawatir. Yun Xiao menatapnya dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu lupa bahwa aku tahu susunan spasial tingkat 6? Bagaimana kamu bisa melarikan diri barusan? Ekspresi Wang Qiang berubah drastis, dia buru-buru duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya, sejumlah besar pil obat dituangkan ke dalam mulutnya seperti kacang, dia hampir mati sekarang, dan jika dia dipukul lagi, dia tidak bisa menjamin bahwa dia akan selamat. Ibu, bagaimana kereta bisa berjalan begitu cepat? Beraninya Anda mencuri buah dao dari 7 rasi bintang. Mati, mati. Grandmaster seni bela diri di belakangnya semuanya dalam pengejaran panas, melihat jarak antara mereka dan kereta Blue Wolf semakin pendek, pembuluh darah mereka tiba-tiba muncul dan wajah mereka menjadi ganas, mereka siap membunuh kapan saja. Aura apa ini? Zhou Ziyuan, yang terbang di tengah kerumunan, relatif sadar dan tenang, tiba-tiba, pikirannya bergetar saat dia menatap di depannya dengan ngeri, seolah-olah tekanan besar datang dari seluruh langit, kemanapun dia melihat, titik hitam kecil perlahan semakin besar. Dia mengeluarkan cermin surgawi tertinggi dengan kaget dan berseru, semuanya, hati-hati. Ada binatang iblis yang sangat kuat di depan. Cermin surgawi tertinggi hanya bisa menunjukkan bahwa kecepatan binatang iblis dan ki iblis itu lebih kuat darinya. Pada saat ini, yang lain juga melihat bahwa titik hitam semakin besar. Namun, ada lebih dari 10 dari mereka, dan mereka semua adalah Grandmaster seni bela diri, kecuali itu adalah binatang iblis di alam Kaisar bela diri, tidak perlu khawatir, oleh karena itu, tidak ada yang mengeluarkan suara, dan mereka terus mengawasi kereta itu. Yun Xiao memandangi binatang batu itu, dan keserakahan di matanya tampak lebih bersemangat daripada ketika dia melihat buah dao dari 7 rasi bintang, meskipun dia hanya seorang raja bela diri bintang 6, pemahamannya tentang esensi bela diri berada di puncak 9 alam surga, bahkan buah kaisar bela diri dao alam 9 surga yang lengkap tidak akan banyak berguna baginya. Saudara Wang Qiang, sudah hampir waktunya. Dengan santai, Yun Xiao selesai menuliskan susunan teleportasi spasial tingkat 6 dan menyaksikan sosok binatang batu itu tumbuh lebih besar dan lebih besar, dengan senyum tipis di bibirnya. Wajah Wang Qiang berubah sangat tidak sedap dipandang, dia mengeluarkan pil besar lainnya dan menelannya sebelum berdiri di peron bersama Yun Sang. Pada saat ini, Grandmaster seni bela diri di belakangnya juga melihat penampakan binatang batu itu sekuat gunung dan bergerak cepat, itu benar-benar naik ke udara tanpa menginjak tanah. Surga, binatang iblis macam apa ini? Ini sangat besar. Ekspresi semua orang berubah drastis saat mereka melambat karena ngeri. Sekelompok Grandmaster bela diri menjadi pucat karena terkejut, tubuh binatang batu itu seperti gunung, menjulang ke awan, tetapi kakinya melayang di udara, ki iblis mengerikan yang dia pancarkan membuat hati orang menjadi dingin. Meneguk, banyak orang menelan ludah, bahkan orang bodoh pun bisa mengatakan bahwa itu binatang iblis ini pasti seorang kaisar bela diri. Sial, bagaimana binatang iblis alam kaisar bela diri muncul entah dari mana? Semua orang menjadi gila, dan Cui Si bahkan lebih gila, dia meraung, Mother Sialer, dia menyerang. Untuk buah dao dari 7 rasi bintang, tidak ada salahnya bertaruh. Tubuh binatang iblis ini sangat besar, pasti tidak memiliki kelincahan yang cukup, semuanya, kelilingi dan lawan sampai mati. Melihat kereta itu hendak menabrak binatang iblis itu, semua orang menjadi cemas dan bergegas dengan mata merah. Desir. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari kereta Blue Wolf dan melewati sekelompok Grandmaster bela diri, semua orang terkejut, mereka tidak bisa menangkapnya dengan mata mereka, tetapi mereka samar-samar bisa merasakan bahwa ada seseorang di antara mereka. Tidak baik, orang-orang itu telah melarikan diri. Ekspresi Zhou Ziyuan berubah saat dia melihat cermin surgawi tertinggi dengan kaget dan marah, ketiga orang itu berada dalam cahaya itu, mereka sudah 100 mil jauhnya.
Apa? Wajah semua orang berubah menjadi hijau, boom. Kereta Blue Wolf akhirnya tiba di depan binatang batu itu, tetapi dihancurkan berkeping-keping oleh binatang batu itu. Tubuh binatang batu itu perlahan bangkit lagi, ia mengangkat tinjunya dan menabrak ke depan. Sial, lari. Zhou Ziyuan ketakutan oleh tekanan angin tinju, dia mundur dengan putus asa dan berteriak, semuanya, ikuti aku. Orang yang mencuri buah dao dari 7 rasi bintang adalah penguasa kota Yanwu, Li Yunxiao. Apa, sebenarnya orang itu? Ke-14 orang itu semuanya sangat marah hingga gigi mereka gatal, terutama Lu Qingcheng, Yang Fangzu, dan 2 lainnya. Penglihatan mereka menjadi hitam, dan darah mereka hampir menyembur keluar dari kepala mereka. Mereka meraung, Li Yunxiao, kita tidak bisa hidup di bawah langit yang sama. Tapi dengan sangat cepat, gelombang dingin melemahkan kemarahan mereka. Pukulan binatang batu itu benar-benar terbelah di udara, berubah menjadi rolling stone yang menghancurkan bumi yang bergemuruh dan berguling ke bawah. Itu seperti sungai panjang yang melintasi langit. Lari, selusin orang panik. Kekuatan pukulan kaisar bela diri, belum lagi binatang batu, yang merupakan salah satu binatang iblis paling kuat, segera tersebar seperti burung dan binatang buas. Mereka mati-matian mengikuti di belakang Zhou Ziyuan, mengejar ke arah kereta Blue Wolf. Binatang batu itu tiba-tiba membuka mata kecilnya dan sepertinya membuat suara. Tubuhnya berangsur-angsur berubah, kedua kakinya perlahan ditarik, dan lengannya terkulai. Dalam beberapa napas, dia telah menjadi bola batu besar, berguling di udara dengan kecepatan lebih cepat dari sebelumnya. Ke-14 dari mereka merasakan hawa dingin di hati mereka, dan mereka menggunakan 100% kekuatan mereka untuk terbang. Di bawah tekanan binatang batu, orang-orang yang tertinggal ketakutan karena akal sehat mereka. Satu demi satu, mereka menggunakan teknik rahasia untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menuangkan semua jenis pil obat ke dalam perut mereka, menyebabkan kecepatan mereka tiba-tiba meningkat beberapa tingkat. Sinar cahaya yang melilit mereka bertiga melesat 100 mil jauhnya dan akhirnya berhenti. Wang Qiang menyemburkan seteguk darah, seluruh tubuhnya bergoyang saat dia jatuh dari langit. Dia berjuang untuk mengumpulkan gumpalan ki sejati, lalu dengan hati-hati mendarat di puncak gunung yang datar. Seluruh tubuhnya gemetar saat dia menelan pil obat, lalu dia menyilangkan kakinya dan mulai mengatur pernapasannya. Yun Xiao dan Yun Sang, di sisi lain, tidak terluka. Mereka juga berhenti di puncak gunung dan melihat ke belakang. Yun Xiao menyebarkan indera ilahinya dan segera merasakan aura binatang batu itu. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, kelompok Wuzong ini benar-benar tidak memiliki tulang punggung. Berlari untuk hidupmu bahkan tanpa berkelahi, apa hal yang baik? Di mana dia bisa menemukan kaisar bela diri untuk menaklukkan binatang batu di Gunung Meru? Meskipun dia baru saja melangkah ke alam kerajaan bela diri, 1 bintang adalah dunia, belum lagi keberadaan yang telah melintasi alam utama. Mereka yang memasuki Gunung Meru semuanya adalah murid di bawah usia 50 tahun, mereka yang bisa memasuki ranah Grandmaster seni bela diri sudah menjadi jenius yang tiada taranya, belum lagi kaisar bela diri. Baiklah, aku akan membantu kalian. Yun Xiao terkekeh saat dia melangkah ke langit, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, dan lingkaran karakter seperti kecebong muncul dari tubuhnya. Jantung Wang Qiang berdetak kencang saat dia melihat ke atas. Dia tidak tahu bagaimana Yun Xiao bisa berdiri di udara hanya dengan basis kultivasi seorang raja bela diri. Yun Sang, di sisi lain, tercengang. Karakter seperti kecebong emas terus terbang keluar dari sidik jari Yun Xiao, membentuk formasi susunan kecil di sekelilingnya. Akhirnya, mereka terhubung dari ujung ke ujung, membentuk formasi susunan emas yang lebih besar yang berkedip-kedip di udara. Dia tidak mengenali satu pun karakter seperti kecebong emas yang terus-menerus berkedip-kedip di formasi. Dia juga tampaknya memiliki kesan tentang berbagai simbol aneh, tetapi dia tidak bisa mengenalinya. Pada akhirnya, diagram formasi besar bersinar di langit, cahaya keemasannya menyilaukan. Lampu hijau melintas di tangan Yun Xiao, dan lusinan artefak mistik dari berbagai jenis muncul di dalamnya. Dengan lambaian tangannya, mereka semua dilemparkan ke dalam susunan, memancarkan semua jenis cahaya dan menjadi mata susunan. Simbol aneh terakhir dicoret, dan formasi itu berangsur-angsur menghilang ke dalam kehampaan, langit yang luas cerah. Ini Bian. Wang Qiang menelan ludahnya, Arai yang benar-benar bisa bersembunyi di kehampaan adalah jebakan lengkap.
Dengan kekuatan Grandmaster-nya, dia hanya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres setelah pemeriksaan yang cermat. Bagaimana para Grandmaster bela diri yang berlari untuk hidup mereka bisa menyadarinya. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh setengah cangkir teh, berbagai aura berangsur-angsur mendekat dari kejauhan. Binatang batu itu masih berguling-guling di langit dalam bentuk bola besar, tetapi ada lebih sedikit Grandmaster seni bela diri, hanya ada 9 orang yang tersisa, jelas bahwa 5 dari mereka telah meninggal secara tragis. Di depan, Li Yunxiao itu tepat di depan kita. Zhou Ziyuan menatap cermin surgawi tertinggi dan berteriak. Ketika sekelompok orang mendengar ini, semangat mereka terguncang, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan. Kecepatan mereka meningkat beberapa tingkat saat mereka bergegas dengan sekuat tenaga. Reaksi pertama mereka adalah mencabik-cabik Yunxiao. Wah, wah, wah. Kesembilan dari mereka terbang di udara, dan setelah bergegas ke area tempat Yunxiao telah mengatur susunan, mereka tiba-tiba berhenti dan berdiri di udara tanpa sepatah kata pun, namun, aura di tubuhnya masih naik dan meledak secara ekstrim. Apa yang terjadi? Hati Wang Qiang dipenuhi dengan keterkejutan. Orang-orang itu semua stagnan, dan mata mereka tampak sedikit kabur. Binatang batu itu tiba dalam sekejap mata, dan jika masih tidak bisa bangun, ia akan mati dalam sekejap mata. Mata Yunxiao berubah menjadi warna bulan iblis saat dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk menciptakan ilusi besar untuk menahan 17 pria itu sejenak. Akhirnya, ketika binatang batu menyusul, dia rileks dan ilusi di depan 17 orang segera menghilang. Apa yang terjadi? 17 pria itu langsung bereaksi. Saat mereka memelototi Yunxiao, langit tiba-tiba menjadi gelap. Binatang batu itu menyebar dalam bola dan kembali ke bentuk binatang iblisnya, lalu melemparkan tinju seperti gunung ke arahnya. Di depannya, Yunxiao tiba-tiba melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan dan berteriak ringan. Arai emas yang awalnya dipasang di udara tiba-tiba muncul, itu seperti roda cahaya besar yang terus-menerus berputar, mengunci binatang batu itu. Pukulannya sebenarnya telah diblokir, memungkinkan 17 orang untuk menghindarinya dengan mudah. Roda harta karun emas, kekuatan 4 arah, runtuh. Pada tangisan lembut Yunxiao, susunan roda cahaya besar menyusut dalam sekejap dan runtuh ke tengah, seolah-olah sedang mengompresi ruang sekitarnya. Mata mungil binatang batu itu tiba-tiba menyusut dan memancarkan cahaya hitam, seolah-olah telah diprovokasi. Kedua tinju seperti gunung menari di udara saat mereka terus-menerus melolong. Serangkaian suara gemuruh keras datang dari langit. Di bawah kekuatan tinju mereka, langit sepertinya akan meledak. Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut hingga kaki mereka menjadi dingin. Raksasa seperti itu, kekuatan tinju seperti itu, siapa yang bisa menjadi tandingannya? Apa yang masih kamu lihat? Jika kita tidak menyerang sekarang, begitu formasiku rusak, semua orang akan mati. Pecah. Yunxiao tiba-tiba berteriak, artefak mistik di roda cahaya susunan mulai meledak satu persatu di bawah angin pukulan binatang batu, mengirimkan gelombang. Li Yunxiao, aku akan membunuhmu dulu bahkan jika aku mati. Begitu Yang Fangzu melihatnya, matanya memerah, pita perak di tangannya menyebar di udara dan terbang ke arahnya. Yunxiao menatapnya dengan dingin dan berkata, jika kamu membunuhku, formasinya akan langsung rusak, kalian bisa melawan binatang batu ini sendirian. Wah, kata-katanya jelas efektif, cahaya ungu menyala dan langsung mengenai pita perak ke bawah. Zhan Fan berdiri di depan Yunxiao dan berkata dengan dingin, jika kamu memiliki kebencian, tekan. Sekarang, semua orang bergabung untuk menghancurkan binatang batu ini, atau tidak ada yang bisa hidup. Penggemar Zhan telah menemukan bahwa susunan Yunxiao sangat kuat, tidak hanya menjebak binatang batu itu, tetapi juga menyebabkan beberapa kerusakan padanya. Jika mereka menggunakan susunan ini, 9 Wuzong di sisinya akan memiliki peluang untuk menang. Jika tidak, jika dia terus melarikan diri, dia akhirnya akan terbunuh. Orang-orang lainnya juga memahami prinsip ini. Sueke berkata dengan dingin, aku akan membunuh siapapun yang mengacaukan saat ini. Serang. Penggemar Zhan menjerit keras saat pedang bayangan ungu meledak dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk besar di udara. Seketika, ki ungu memenuhi langit saat pedang panjang itu menebas. Mata binatang batu itu bersinar dengan cahaya hitam dan mengeluarkan raungan teredam. Itu meninju ujung pedang.
membuat suara logam yang menusuk telinga. Arai Yun Xiao runtuh dengan kecepatan yang dipercepat, dan artefak mistik yang tersisa di mata Arai bersinar satu demi satu, menekan ke tengah roda cahaya. Segel logam persegi muncul di tangan Sueke, yang berubah menjadi gunung kecil dan menabrak binatang batu itu. Pedang bayangan ungu penggemar Zan tersentak kembali dalam beberapa napas, cahayanya meredup, dia juga terkena benturan dan memuntahkan seteguk darah saat dia didorong mundur puluhan meter. Pada saat ini, segel logam Sueke bersinar dengan cahaya yang intens, itu jatuh dengan ganas, langsung menabrak punggung binatang batu itu dengan suara yang mengguncang bumi. Orang-orang lainnya, termasuk Lu Qingcheng, Yang Fangzu, Shen Aobei, dan Zheng Qiqing, semuanya memelototi Yun Xiao dengan kebencian, tetapi mereka akhirnya menahannya, mengetahui bahwa situasi keseluruhan lebih penting, mereka semua menyerang binatang batu itu dengan gil-gilaan. Lebih dari 10 lampu menyilaukan menelan binatang batu itu. Luo Yunsang dan Wang Qiang, yang menonton dari bawah, terkejut. Mereka belum pernah mengalami adegan grand seperti itu di mana lebih dari selusin Grandmaster bela diri melawan monster iblis Kaisar bela diri. Mereka hanya merasa seperti gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Mengaung. Binatang batu yang terperangkap di roda cahaya tiba-tiba mengeluarkan raungan keras, tubuhnya terkoyak oleh serangan berbagai ahli, tubuhnya yang besar dipenuhi luka, seolah-olah akan runtuh. Melihat ini, semua orang sangat gembira, merasa bahwa Kaisar bela diri tidak begitu tak terkalahkan, kepercayaan diri mereka sangat meningkat, dan mereka mengerahkan lebih banyak keterampilan unik mereka. Zan Fan, yang berada jauh, menarik napas dalam-dalam dan menyerbu ke depan dengan pedang bayangan ungunya. Binatang batu itu akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, kuncinya ada di roda lampu, tidak hanya kekuatan spasial yang sangat besar menekan tubuhnya, tetapi juga sangat memengaruhi kecepatannya, seolah-olah dia hanya bisa secara pasif menerima pukulan, dan tubuhnya terus-menerus dihancurkan menjadi potongan-potongan kerikil. Itu juga bisa melihat bahwa faktor utama yang membatasi kinerja adalah roda emas ini, dan setiap kali menghancurkan senjata tingkat yang dalam, kekuatan roda cahaya akan sedikit melemah. Ledakan. Sebelum roda cahaya benar-benar menghilang, binatang batu itu akhirnya tidak bisa menahan pemboman kerumunan, seluruh dadanya meledak dan berubah menjadi kerikil, kemudian, mulai dari kepala, mulai runtuh dari atas ke bawah, berubah menjadi batu-batu kecil. Aku berhasil. Semua orang sangat gembira, tetapi mereka masih binatang iblis di alam Kaisar bela diri, jadi tidak ada yang berani ceroboh, mereka terus menyerang, dan sungai panjang dari batu-batu pecah mengalir di udara, tetapi tidak jatuh. Murid Yun Xiao sedikit menyempit saat dia tiba-tiba berteriak, itu sebenarnya Raja Binatang. Batu, semuanya, hati-hati. Dia membuat segel tangan, dan roda cahaya dengan cepat menyusut lagi, menekan sungai batu pecah, tetapi diblokir oleh kekuatan. Sungai batu pecah tiba-tiba berhenti mengalir, suara jantung yang berdetak datang darinya, di tempat yang sangat kecil di sungai yang panjang, kristal merah sedang berdetak. Serang batu merah itu, Yun Xiao berteriak, dan ekspresi serius mulai muncul di wajahnya, binatang batu ini sebenarnya adalah keberadaan tingkat raja, itu terus-menerus menyerang dengan semua jenis segel tangan, mendorong susunan ke batasnya, semua kekuatannya berkumpul di satu titik, dan itu menekan batu merah. Orang-orang lainnya juga mengerti bahwa batu merah pasti jantung dari binatang batu. Lu Qingcheng, pedang Su Qingmu. Penggemar Zan berteriak saat pedang bayangan ungu terbang keluar dari tangannya, berubah menjadi cahaya ungu besar yang menggantung di atas sungai batu. Lu Qingcheng segera mengerti, kedua pedang itu awalnya satu, itu adalah pedang Qingsu bayangan ungu yang sangat terkenal di wilayah barat, dan itu dimiliki oleh Kaisar bela diri Ziqing. Setelah sekte niat pedang yang diciptakan oleh Kaisar bela diri Ziqing menghilang, pedang berharga itu juga dipecah oleh murid-murid sekte yang memperebutkannya, itu dibagi menjadi dua keberadaan peringkat ketujuh, Ziying dan Qingsu. Desir. Pedang Su Qing melesat ke udara dan pancaran hijau segera menyebar di udara, bertemu dengan Ki ungu, kedua pedang itu menjerit keras, seolah-olah mereka sedang memanggil sesuatu. Dentang, kedua pedang itu berangsur-angsur bergabung menjadi satu di udara, dan niat pedang mengerikan menyebar, mengejutkan jiwa semua orang. Ini Lao Ai. Yun Xiao sedikit terkejut, tetapi matanya berkedip saat dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, ini pedang yang sangat bagus.
Sungai batu pecah juga merasakan ancaman besar, dan jantung merah berdetak lebih besar dengan setiap detak, mulai menjadi sangat gelisah. Sungai batu sepanjang 1000 meter tiba-tiba berkumpul ke arah jantung, membentuk bola yang mengembang terus-menerus, seolah-olah ingin melindungi jantung batu. Tidak bagus, ini akan pulih. Lu Qingcheng berteriak panik, kedua pedang panjang itu tampaknya telah menghadapi perlawanan yang hebat dan tidak dapat melanjutkan. Sampah. Penggemar Zan mengutuk, itu semua karena basis kultivasi Anda beberapa tingkat lebih rendah dari saya, itu sebabnya Anda tidak dapat mengendalikannya, aku tidak peduli lagi, mari kita lanjutkan seperti ini. Pedang King Su bayangan ungu hanya setengah menyatu, tetapi tidak bisa lagi berlanjut, di bawah kendali keduanya, ujung pedang perlahan terkulai dan menebas ke arah hati merah, langit berubah menjadi warna ungu hijau tebal, dan momentum pedangnya luar biasa. Yun Xiao mengerutkan kening saat dia dengan cepat melakukan beberapa gerakan mantra dengan kedua tangan dan berteriak, roda harta karun emas, kekuatan dari keempat arah, padat. Diagram formasi yang berkedip-kedip dengan cepat menyusut di udara dan berubah menjadi sinar cahaya emas berbentuk bulan, itu menempel pada pedang King Su dan beredar seperti sinar pedang. Hati Zan Fan dan Lu Qingcheng dipenuhi dengan keterkejutan, setelah roda cahaya muncul, kedua pedang itu benar-benar menyatu sekali lagi, namun, kecepatan roda cahaya terlalu cepat, dan tidak ada waktu tersisa. Ledakan. Bola batu itu masih terus-menerus mengembun, dan ketika pedang besar itu menebas, itu langsung menusuk bola, itu sangat terhalang dan tidak bisa maju 1 inci lebih jauh, dan pedang itu bersenandung terus-menerus di udara, bola batu itu juga tampak sangat kesakitan, itu terus bergetar, dan sejumlah besar batu berangsur-angsur mengendur. Semua orang menyaksikan adegan ini dengan gugup, jika pedang King Su bayangan ungu masih tidak dapat membunuh binatang batu itu, maka tidak ada dari mereka yang bahkan bisa berpikir untuk hidup. Tidak baik, murid Yun Xiao menyempit, dia buru-buru menginjak udara, meninggalkan beberapa riak, dan pada saat berikutnya, dia muncul di puncak gunung, dia meraih tangan Yun Sang dan berkata, cepat bersembunyi di pelukanku. Pikiran Luo Yunxi terguncang, dan dia ditarik ke pelukan pihak lain oleh tangan yang kuat, pikirannya korsleting dengan dengungan. Ledakan, binatang batu dan pedang besar itu terkunci dalam jalan buntu, tiba-tiba, mereka meledak, pedang panjang itu tersentak dan langsung terbelah menjadi 2 pedang di udara, mereka kehilangan cahaya dan jatuh, pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke segala arah, dan seluruh ruang berada dalam jangkauan serangan. Semua orang terkejut, batu itu bukan batu biasa, tapi tubuh binatang iblis. Masing-masing dari mereka seperti serangan dari senjata tingkat yang dalam, dengan begitu banyak dari mereka menembak, siapa yang bisa menolak? Mereka semua terkejut dan dipaksa untuk meningkatkan ki sejati mereka, mendorong pertahanan mereka secara maksimal. Bum bum bum, langit dipenuhi dengan hujan batu, dan suara ledakan datang dari segala arah, lubang-lubang besar dihancurkan ke sekitarnya, dan Yun Sang bisa merasakan getaran yang datang dari tubuh Yun Xiao, dari waktu ke waktu, batu-batu besar akan menghantamnya di belakang, dan dengan setiap pukulan, seteguk darah akan mengalir ke tenggorokannya. Yun Xiao, Yun Sang sudah mencium bau samar darah yang berasal dari mulut Yun Xiao, dia sangat terkejut sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa, melihat senyum tipis di wajahnya, dia tiba-tiba tidak bisa menahan air mata dan menangis, ini semua salahku karena bersikeras mengikutimu, jika mereka berada di tablet alam ilahi, mereka tidak akan menjadi beban bagimu, wuuu. Yun Xiao tersenyum tipis, dan ketika dia membuka mulutnya, dia segera memperlihatkan seteguk gigi merah darah, kenapa kamu menangis? Kamu adalah ahli alam raja bela diri alam 5 elemen dan guru Yun Sang dari Akademi Jialan. Wuuu. Yun Sang menangis lebih keras, dia mencengkeram pakaian Yun Xiao dan membenamkan kepalanya di dadanya. Hujan batu menghantam sebentar dan tiba-tiba berhenti. Yun Xiao memiliki tubuh tiran tertinggi, tetapi dia masih terluka parah oleh benturan itu, unungnya, dia juga telah menyerap banyak ki iblis di atas batu, yang perlahan-lahan menyehatkan tubuhnya, orang-orang lainnya dikirim terbang di dekat bebatuan, bahkan jika mereka masih hidup mereka tergantung pada seutas benang. Pada saat ini, kristal merah adalah satu-satunya hal yang masih berdenyut di udara, tetapi cairan merah juga merembes keluar darinya, jelas bahwa itu juga terluka oleh sosok ungu. Setelah menghibur Yun Sang,
Yun Xiao berjalan menuju kristal merah. Kristal merah itu sepertinya memiliki kehidupannya sendiri, ia merasakan bahaya dan mulai berdenyut lebih keras, banyak batu perlahan naik dari tanah, tetapi sepertinya tidak cukup kuat, mereka jatuh kembali di tengah jalan, dan hanya satu atau dua dari mereka yang bangkit kembali dan menabrak Yun Xiao. Yun Xiao terkekeh saat dia mengangkat tangannya dan melemparkan pukulan, menghancurkan batu itu. Berhentilah berjuang, aku tidak akan membunuhmu, jadilah hambaku. Kristal merah itu berdenyut seolah-olah sedang melawan. Yun Xiao mengulurkan jari telunjuknya dan mulai menggambar sesuatu di udara, satu demi satu cincin emas melesat dan mendarat di kristal merah, lalu menghilang setelah dicetak di atasnya seperti jaring laba-laba. Kristal merah berangsur-angsur menjadi tenang di bawah cahaya keemasan, seolah-olah akan tunduk. Selangkah demi selangkah, Yun Xiao berjalan maju dan mengulurkan tangan untuk mengambil kristal merah. Tiba-tiba, seberkas cahaya kuning jatuh dari langit dan menyapu seluruh langit, itu langsung menyelimuti dia dan kristal itu. Seseorang berdiri dengan tenang di udara di kejauhan, itu adalah Zhou Ziyuan, dia melemparkan cermin surgawi tertinggi di tangannya dan menyegel ruang. Yun Xiao menarik tangannya dan berbalik untuk menatapnya dengan acuh tak acuh. Zhou Ziyuan merasakan hawa dingin dari lubuk hatinya ketika dia dilirik, dia dengan cepat menoleh dan berteriak, jangan mencoba mengganggu pikiranku, Anda pasti telah mengembangkan teknik serangan spiritual. Apa yang kamu inginkan? Yun Xiao bertanya, serahkan 7 buah dao konstelasi dan jantung batu, dan aku akan membiarkanmu hidup. Zhou Ziyuan berteriak, buah dao dari 7 rasi bintang ada bersamaku, dan jantung batu ada di sini, kata Yun Xiao sambil tersenyum, datang dan dapatkan sendiri. Zhou Ziyuan mengerutkan kening dan berkata, kamu terlalu licik dan penuh trik, binatang batu ini mungkin dibawa ke sini olehmu, letakkan 7 buah dao konstelasi, lalu terus pergi ke utara dan jangan kembali. Saya sedang merencanakan. Yun Xiao mengejek, saya sedang merencanakan. Baru saja, semua orang berjuang sampai mati, kemana Anda melarikan diri? Jika Anda memiliki cermin surgawi tertinggi untuk menstabilkan ruang ini, kekuatan gerakan terakhir binatang batu itu akan berkurang setidaknya setengahnya, itu tidak akan membunuh atau melukai semua orang, tetapi Anda baik-baik saja. Wajah Zhou Ziyuan memerah saat dia mencoba membela diri, hanya saja saya lebih gesit, itulah sebabnya saya tidak terlalu terluka, mengapa Anda menyemburkan begitu banyak omong kosong? Letakkan 7 buah dao konstelasi dan pergi. Yun Xiao menatapnya dengan jijik dan mencibir, kemudian, dia mengulurkan tangan dan meraih jantung batu lagi, dan lampu merah menyala di tangannya. Murid Zhou Ziyuan menyusut saat dia berteriak dengan marah, letakkan benda itu. Kamu benar-benar tidak percaya bahwa aku akan membunuhmu. Yun Xiao berhenti tersenyum, dan rasa dingin di matanya tumbuh saat dia berkata dengan dingin, Kamu bisa mencoba, nada suaranya sedingin es, menyebabkan Zhou Ziyuan menggigil, tubuhnya menegang, dan dia tidak berani bergerak 1 inci pun. Kamu tidak memiliki hati pembangkit tenaga listrik, jadi bagaimana kamu akan melawanku? Setelah mengatakan itu, Yun Xiao berjalan menuruni tangga. Luo Yunsang menatapnya dengan tenang dari puncak gunung, sikap seorang master yang tak tertandingi membuatnya merasa tak terlukiskan. Jika dia tidak bisa melawanmu, bagaimana denganku? Sesosok tiba-tiba muncul di belakang Yunsang, dan pedang panjang, yang memancarkan udara dingin, diletakkan di lehernya yang seputih salju. Wang Qiang berjalan keluar dari belakang, matanya dipenuhi dengan emosi yang rumit, aku benar-benar tidak ingin menjadi musuhmu, perasaan yang Anda keluarkan terlalu berbahaya, namun, buah dao dari 7 rasi bintang sepadan dengan risikonya. Yun Xiao, jangan khawatirkan aku. Yunsang berkata dengan cemas, saya adalah beban bagi Anda tidak bisa memberinya buah dao dari 7 rasi bintang, balas dendam aku. Dia menoleh dan hendak memotong dirinya dari pisaunya. Sekarang kamu telah jatuh ke tanganku, bagaimana hidupmu bisa ada di tanganku? Begitu aura Wang Qiang naik, Luo Yunsang segera ditekan dan tidak bisa bergerak sama sekali, dia merasakan begitu banyak kebencian di hatinya, dan 2 aliran air mata mengalir lagi. Niat membunuh di mata Yun Xiao semakin kuat saat dia berkata, biarkan dia pergi sekarang, dan aku bisa mengampuni hidupmu. Hati Wang Qiang bergetar, dia merasakan gelombang energi mental mengalir ke dalam pikirannya, hampir menyebabkan dia kehilangan akal sehatnya, dia buru-buru memotong indera ilahinya.
Dan menoleh, orang itu benar, Anda benar-benar tahu serangan mental, sayangnya, saya sudah siap, buah dao dari 7 rasi bintang atau wanita ini, mana yang kamu pilih? Yun Xiao tidak mengatakan sepatah kata pun, dia menatap wajah sunyi Yun Sang dan tersenyum. Tiba-tiba, bumi bergetar dan puncak gunung runtuh, kekuatan besar datang dari tanah dan langsung menyedot Wang Qiang dan Luo Yun Sang masuk. Apa yang terjadi? Yun Xiao dan Zhou Ziyuan juga terkejut, puncak asli gunung telah runtuh dan menjadi lubang maut dasar, dan kekuatan besar dengan gila-gilaan menyerap dan melahapnya. Yun Xiao telah berusaha keras untuk menahan hisap, tetapi ketika dia melihat Yun Sang jatuh, dia terkejut dan bergegas masuk. Zhou Ziyuan mulai panik juga, kekuatan itu menyedotnya dan dia tidak bisa melarikan diri. Dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan cermin surgawi tertinggi dan menggerakkan tubuhnya perlahan tetapi tidak berhasil. Pada akhirnya, dia kelelahan dan tersedot. Hutan dan semua jenis burung, binatang buas, dan batu di dekat lubang juga ditelan, itu seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Setelah Yun Xiao jatuh, dia akhirnya melihat ujung terowongan, dia buru-buru mengumpulkan ki sejatinya dan menginjak udara, tubuhnya segera bangkit dan mengimbangi kekuatan jatuh, dia mendarat dengan lembut di tanah. Dasar gua tidak sepenuhnya gelap, tetapi ada cahaya redup di kejauhan. Dia menyapu area itu dengan indera ilahinya, tetapi dia tidak dapat menemukan Wang Qiang dan Luo Yun Sang sama sekali. Sejumlah besar batu dan pohon jatuh dari langit, dan di antaranya adalah mayat 2 Grandmaster bela diri, dia pasti telah dibunuh oleh binatang batu itu. Gunung itu seharusnya kosong sejak awal, dan pukulan putus asa binatang batu itu telah menembusnya, memperlihatkan lubang untuk melahap energi spiritual dari luar. Dia khawatir tentang keselamatan Luo Yun Sang, jadi dia bergegas menuju cahaya. Ketika cahaya muncul di depannya, Yun Xiao menjadi pucat karena ketakutan, ternyata itu adalah sebuah lorong, dan itu terbuat dari beberapa bahan yang tidak diketahui. Ketika dia menyentuhnya dengan tangannya, dia menemukan bekas pahat yang jelas. Meneguk, dia menelan ludah keras dan menyentuh udara dingin di sekitar lorong, bahkan dia tidak tahu bahan apa itu. Bagian ini membuktikan satu hal, dan itu adalah bahwa seseorang telah tinggal di Gunung Meru untuk waktu yang lama. Penemuan ini terlalu mengejutkan. Gunung Meru adalah salah satu dari 4 alam surgawi di alam seni bela diri surgawi, dan satu-satunya yang usianya terbatas, tidak ada pengecualian selama puluhan ribu tahun, dan setelah beberapa waktu, semua makhluk asing akan diusir, kecuali mereka sudah mati di dalam. Lalu siapa yang membangun lorong ini? Gelombang niat kuno datang dari lorong, seolah-olah monster telah membuka mulutnya, menunggunya masuk. Selain lorong, ruang di dekatnya tidak besar, tidak ada tanda-tanda aura Yun Sang, jadi dia pasti masuk ke dalamnya. Apakah itu untuk Luo Yun Sang atau rasa ingin tahunya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak masuk. Semakin dalam dia pergi, semakin terkejut dia. Dari waktu ke waktu, ada beberapa simbol aneh di kedua sisi lorong. Yun Xiao mengenali mereka sebagai rune Arai, dan dia tidak bisa memahami arti dari banyak dari mereka bahkan setelah dia berhenti untuk mempelajarinya sebentar. Selain itu, ada berbagai macam karakter seperti kecebong yang bercampur. Dia sudah yakin bahwa ini adalah bagian yang ditinggalkan dari zaman kuno. Tampaknya Gunung Meru tidak dibentuk oleh langit dan bumi, setidaknya, itu ada hubungannya dengan pembudidaya yang kuat di zaman kuno. Yun Xiao menenangkan diri dan berhenti di samping karakter aneh. Karakter ini adalah salah satu dari sedikit karakter seperti kecebong yang bisa dia kenali. Itu telah muncul baik dalam teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar. Dia mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan lembut, ada sengatan listrik di tangannya, dia dengan cepat menarik tangannya, masih ada aturan yang tersisa pada karakter ini. Siapa mereka? Kamu benar-benar bisa memadatkan hukum menjadi kata-kata. Yun Xiao berlumuran keringat dingin, dan keterkejutan di hatinya tak terlukiskan. Jika kata ini memiliki kekuatan tatanan alam, maka seluruh bagian akan dipenuhi dengan kabut tebal. Dia tidak berani memikirkannya lebih jauh. Tiba-tiba, dia punya ide. Dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan teks seperti kecebong emas yang sama muncul di telapak tangannya. Dia menekannya pada kata-kata di bagian itu. Kedua kata itu bergabung bersama, dan kata-kata di lorong itu berkedip-kedip dengan cahaya keemasan. Kata-kata itu sepertinya menjadi hidup dan ingin melarikan diri dari lorong. Saat cahaya keemasan berkedip,
itu terus menyebar, dan kata-kata serta simbol di seluruh lorong tampak hidup. Ini Bian. Yun Xiao menjadi pucat karena ketakutan dan menjadi sangat waspada. Saat karakter dan simbol ini diaktifkan, dia merasakan hal yang tidak diketahui terbuka baginya. Kekuatan aturan yang melompat ke dalam rune juga meluap, dan seluruh lorong menjadi kuno. Yun Xiao tidak berani ceroboh, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, mencoba memanggil tablet alam ilahi. Hal-hal tak diketahui yang ditinggalkan dari zaman kuno ini memberinya rasa bahaya yang kuat, tapi segera, ekspresinya berubah drastis. Bagian ini telah memutuskan hubungannya dengan tablet alam ilahi. Tiba-tiba, karakter seperti kecebong emas pertama akhirnya melepaskan diri dari lorong dan terbentuk di udara. Mereka mengembun dan tidak menghilang. Segera setelah itu, karakter dan simbol lainnya semuanya terbang ke bawah dan beredar di udara, mengatur diri mereka dalam urutan tertentu. Yun Xiao merasa pahit di hatinya. Tanpa tablet alam ilahi, dia hanya bisa dibantai di sini dengan kekuatannya. Kata-kata itu disusun di udara untuk membentuk formasi, tetapi bahkan dia tidak bisa mengenalinya. Segera, susunan itu mulai berputar di sekelilingnya dan akhirnya terbang ke tubuhnya. Dengan kilatan cahaya, tubuh Yun Xiao menghilang ke lorong, seluruh terowongan meredup sekali lagi, tetapi kata-kata dan simbol di dinding tetap diukir dengan tenang di atas, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini Xuanji. Yun Xiao mendapati dirinya dibawa ke ruang unik, yang benar-benar gelap. Tiba-tiba, suara yang jernih dan merdu terdengar. Saat suara berlanjut, serangkaian langkah cahaya muncul di bawah kakinya, mengarah ke langit. Sekarang dia berada di jalan buntu, indera ilahinya terpancar, tetapi semuanya kosong. Dia hanya bisa menguatkan diri dan menginjak tangga cahaya. Karena dia diteleportasi ke sini, dia mungkin tidak akan menyakitinya. Menginjak tangga, kekuatan aneh datang dari tangga dan mengalir ke tubuhnya melalui kakinya. Kekuatan macam apa ini? Yun Xiao terkejut saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Perasaan ini sama dengan aura yang dipancarkan oleh teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar. Kekuatan ini mengalir melalui meridiannya dan akhirnya menetap di dantiannya, menghadap ke lautan Qi di dantiannya. Yun Xiao sangat gembira. Kekuatan semacam ini sangat kuat dan sombong. Dia telah mempelajari teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak menemukan petunjuk sedikit pun. Sekarang, itu mengambang di tubuhnya dan telah menjadi bagian dari kekuatannya. Dia mencoba untuk sedikit mengedarkan kekuatan, tetapi setelah lusinan upaya, dia masih tidak menemukan reaksi. Itu diam-diam melayang di atas dantiannya, sehening kematian. Hei, apa yang terjadi? Yun Xiao tidak merasa sedikit kesal saat dia berkata pada dirinya sendiri, lupakan saja. Itu mungkin bukan hal yang buruk, kita akan perlahan-lahan mempelajarinya setelah kita keluar dari tempat sialan ini. Dia berjalan di sepanjang lorong lagi, dengan setiap langkah yang dia ambil, aliran kekuatan akan berenang ke tubuhnya dan menumpuk di dantiannya. Semakin dia berjalan, semakin banyak kekuatan yang dia rasakan. Tidak hanya itu, tetapi saat energi mengalir melalui dantiannya, lautan Qi dan meridiannya juga berkembang pesat. Setelah berjalan lebih dari 10 langkah, cahaya redup muncul di tubuhnya. Itu adalah cahaya terobosan. Dia benar-benar maju. Yun Xiao juga sangat terkejut. Dengan kondisi fisiknya, dia tidak bisa menerobos tanpa sejumlah besar Qi primordial, tapi sekarang, di bawah kekuatan aneh ini, dia telah menembus satu level dengan sangat mudah. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, tertegun. Saya hanya mengambil selusin langkah, dan saya sudah menembus satu bintang. Setidaknya ada ratusan anak tangga yang tersisa. Apakah saya harus maju langsung ke ranah Grandmaster Bela Diri dan Kaisar Bela Diri? Dia langsung terkejut dengan pikiran ini. Dalam budidaya seniman bela diri, setiap alam dan bintang membutuhkan banyak kerja keras dan pemahaman untuk menerobos terus-menerus. Kesulitan ini sulit dipahami oleh orang biasa. Untuk beberapa warrior dengan bakat yang lebih rendah, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, sulit bagi mereka untuk melewati penghalang yang lebih tinggi. Mereka hanya bisa tetap stagnan selama sisa hidup mereka. Alasan utama mengapa Yun Xiao bisa berkultivasi begitu cepat adalah karena dia dulunya adalah Kaisar Bela Diri Puncak, dan pemahamannya tentang seni bela diri dan hukum langit dan bumi berada di puncak 9 alam surga. Selama dia mengumpulkan Qi primordial yang cukup, tidak akan ada rintangan yang setara dengan menelan buah dao alam 9 surga.
Namun meski begitu, dia masih terkejut dan terkejut dengan peningkatan yang tidak dapat dijelaskan ini. Jika ada cara seperti itu untuk maju, maka bukankah miliaran orang di dunia yang dengan getir mengejar seni bela diri mati karena muntah darah? Dia mencoba berjalan perlahan, tetapi masih ada energi yang mengalir ke tubuhnya dan akhirnya berkumpul di dantiannya, dan kekuatannya memang meningkat, tetapi tidak secepat sebelumnya. Setelah 80 langkah lagi, cahaya terobosan bersinar lagi. Dia sudah menjadi Raja Bela Diri Bintang 8. Kepala Yun Xiao berputar, dan dia merasa sulit untuk percaya, tapi itu terjadi padanya. Dia tidak peduli lagi dan terus berjalan. Dia akhirnya menyelesaikan beberapa ratus langkah, dan kekuatan di dantiannya menjadi seukuran kepalan tangan, tidak kurang dari lautan Qi-nya. Kultivasinya juga telah menembus belenggu alam 4 simbol dan memasuki alam 5 elemen. Dia sudah menjadi Raja Bela Diri. Yun Xiao melambaikan tangannya dengan tidak percaya. Cincin kekuatan dari 5 elemen tersebar di sekelilingnya, yang merupakan simbol dari seorang ahli alam Raja Bela Diri. Kekuatan apa ini? Mengapa saya tidak bisa menggunakannya ketika ada di dantian saya? Dia merenung sejenak dan memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. Dia akan mempelajarinya nanti. Pada saat ini, pandangannya tertuju pada platform giok di depannya. Kilau di platform jade persis sama dengan tangga yang dia lalui, hangat seperti jade, tidak ada apa-apa di atasnya, tetapi seperti bagian itu, ada beberapa karakter seperti kecebong emas yang terukir di atasnya, seolah-olah mereka sedang mengiriman pesan. Yun Xiao mengerutkan kening. Dia merasakan sengatan listrik ketika dia menyentuh kata-kata itu dengan tangannya. Tangannya berhenti pada karakter yang dia kenali dan dia ragu-ragu, jika itu sama dengan yang ada di bagian itu. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Lagi pula, tempat ini terlalu aneh. Namun, rasa ingin tahu membunuh kucing itu. Cahaya keemasan melintas di tangannya, dan simbol yang sama tercetak di atasnya. Itu menyatu dengan sempurna dengan simbol di panggung jade, seperti yang diharapkan. Seperti di lorong, cahaya keemasan melintas dan menyapu seluruh platform batu giok. Kata-kata di atasnya diaktifkan. Satu persatu, karakter meninggalkan platform jade dan melayang di udara, berkedip tanpa henti. Hati Yun Xiao tersentak, dan dia segera menjadi cemas. Situasi ini mirip dengan teknik ilahi ekspansi besar dan teknik ilahi alam besar. Tampaknya itu adalah teknik ilahi yang sangat kuat, namun, tidak mungkin dia bisa mempelajarinya, dan dia hanya bisa khawatir. Dia mencoba mengingat semua kata di benaknya, tetapi dia melupakannya segera setelah dia mengingatnya. Tidak ada cara untuk mengingatnya. Segera, cahaya kata-kata itu berangsur-angsur melemah dan akhirnya menghilang di udara. Pada saat ini, sebuah lubang kecil tiba-tiba terbuka di platform jade. Sebuah kotak giok biasa perlahan naik dari dalam, dan pedang emas kecil tergeletak di dalamnya. Yun Xiao memindainya dengan indera ilahi. Pedang emas kecil itu sangat aneh. Itu bukan senjata tingkat yang dalam, tetapi dia tidak tahu terbuat dari bahan apa, karena bisa menghalangi indera ilahinya. Untuk menempatkannya di sini dengan sangat hati-hati, itu pasti luar biasa. Dia tidak terlalu peduli tentang ini dan langsung mengeluarkan pedang emas kecil itu. Rasanya sangat ringan di tangannya. Tiba-tiba, seluruh ruang mulai bergetar, retakan hitam besar muncul, dan cahaya melesat masuk. Ruang itu akan runtuh. Yun Xiao terkejut, tetapi dia segera menjadi tenang. Tempat dia berdiri masih sangat stabil. Dia menyebarkan indera spiritualnya dan segera menemukan bahwa dia berada di dalam Gunung Meru. Dia sepertinya mendengar suara orang. Di Gunung Meru, di atas lautan Qi spiritual, ada aula yang mengambang dengan tenang. Aula besar mencapai awan dan lautan roh. Batu bata emas saling menempel dan batu giok putih digunakan sebagai tangga. Itu megah dan khusyuk, dan kehikmatan zaman kuno menyebar dari aula besar. Di depan istana, ada jejak manusia yang berterbangan. Sejumlah besar pembudidaya telah berkumpul di sini, dan mata semua orang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka benar-benar telah menemukan istana berharga yang legendaris. Setiap orang yang bisa datang ke sini memiliki peta yang digambar oleh generasi seniman bela diri. Legenda mengatakan bahwa di inti Gunung Meru, ada aula megah yang disebut Istana Meru. Ada manfaat yang tak ada habisnya di dalamnya. Jika seseorang bisa mendapatkan satu atau dua dari mereka, jalur kultivasi mereka di masa depan akan mulus dan tidak akan ada lagi rintangan. Legenda ini telah beredar di antara sekte besar untuk waktu yang lama.
tetapi tidak banyak orang yang bisa memverifikasinya. Dia hanya berhasil menemukan beberapa petunjuk samar dari catatan yang ditinggalkan oleh sekte sebelum pembukaan Gunung Meru. Masalah ini telah menyebar seperti api, dan hampir semua kekuatan memiliki harapan untuk Istana Ilahi. Dia tidak menyangka bahwa Istana Ilahi Sumi benar-benar ada, dan mereka telah menemukannya. Semua orang sangat bersemangat, tetapi yang membuat mereka menjadi gila adalah bahwa Istana Ilahi ini sebenarnya disegel di keempat sisinya, dan tidak ada pintu masuk. Banyak orang mencoba menyerang istana, tetapi tidak ada gunanya, tidak ada keributan sama sekali. Pada akhirnya, orang-orang ini berangsur-angsur putus asa, tetapi mereka enggan untuk pergi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berkultivasi di depan aula utama. Rocky di sekitarnya jauh lebih padat daripada di tempat lain, dan seluruh aula tenggelam dalam lautan Rocky. Kultivasinya akan berkembang pesat. Banyak orang datang dari segala arah, tetapi mereka tidak dapat menemukan pintu masuk. Mereka tidak punya pilihan selain tetap diam. Kerumunan berangsur-angsur meningkat, dan ada lebih dari 100 orang. Apa ini? Tiba-tiba, seseorang berlari dari jauh dengan seorang wanita di tangannya. Dia menatap istana dan berkata dengan ekspresi gembira, "Haha, aku menemukannya. Aku benar-benar menemukannya secara tidak sengaja, haha." Orang ini adalah Wang Qiang. Dia sangat bersemangat sehingga dia mulai menari. Tiba-tiba, dia menjadi waspada. Dia meraih Yun Sang dan melihat ke belakang. Dia melihat orang lain berlari dari belakang. Itu adalah Zhou Ziyuan. Bagaimana dengan Li Yun Xiao? Wang Qiang mengerutkan kening. Di mana Li Yun Xiao? Petik 2. Zhou Ziyuan juga melihat ke istana di kejauhan dengan ekspresi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih dan berkata, "Bukankah dia keluar? Dia berjalan di depan saya." Petik 2. Apa? Wang Qiang terkejut dan buru-buru melihat sekeliling. Wajahnya tenggelam dan dia berteriak, "Omong kosong apa? Dia tidak mengejar saya sama sekali, dan selalu berada di belakang saya. Setelah aku keluar, kamu adalah satu-satunya yang keluar." Zhou Ziyuan tercengang, melihat ekspresi Yun Sang. Dia tahu bahwa Wang Qiang tidak berbohong. Dia langsung terkejut dan bertanya, "Bagaimana mungkin? Lorong itu adalah jalan lurus tanpa pertigaan. Dia berjalan di antara kami, dan kami semua keluar. Bagaimana dia bisa kehilangannya?" Murid Wang Qiang berkontraksi, "Lihat, tidak ada jalan keluar sama sekali. Dari mana kami berasal?" teriaknya. Zhou Ziyuan dan Luo Yunsang juga terkejut. Lautan energi spiritual tempat mereka berdiri membentang sejauh mata memandang, dan tidak ada jalan keluar ke lorong. "Kasaya ini." Saat mereka bertiga linglung, seorang pria tiba-tiba kehabisan udara tipis dalam keadaan menyesal. Itu adalah Yang Fangzu, yang berlumuran darah dan terluka parah. Dia terluka oleh binatang batu itu dan tersedot ke dalam lubang, lalu berlari keluar melalui terowongan. "Yang Fangzu, dari mana kamu berasal?" Zhou Ziyuan bertanya dengan kaget. Ketika Yang Fangzu melihat mereka, dia segera menjadi waspada dan berkata, "Di mana lagi itu? Bukankah aku mengikuti kalian dari lorong?" Dia melihat ekspresi aneh mereka dan menoleh sedikit. Dia juga terkejut. Dia melihat ke cakrawala, tetapi tidak ada lorong. Zhou Ziyuan menepuk kepalanya dan berkata, "Saya mengerti sekarang, ini adalah lorong luar angkasa satu arah. Kamu tidak bisa kembali setelah kamu keluar." Dia memandang Yang Fangzu dan bertanya, "Berapa banyak dari mereka yang masih hidup?" Yang Fangzu mengerutkan kening dan berkata, "Saya tidak yakin, berapa banyak lagi. Saya tidak terlalu yakin. Setelah saya jatuh ke dalam gua, saya buru-buru menemukan jalan keluar." Yun Xiao. Wajah Wang Qiang suram. "Pernahkah Anda melihat Li Yun Xiao?" Petik 2. Ketika Yang Fangzu mendengar nama ini, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Matanya memerah dan dia berkata, "Di mana dia? Aku akan membunuh ini." Zhou Ziyuan dan yang lainnya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Yun Xiao telah berlari di antara mereka dan menghilang. Ini terlalu aneh. Luo Yunsang, di sisi lain, sangat khawatir sehingga dia tidak bisa lagi menahan air matanya. Jika dia bukan beban, dia tidak akan seperti ini. "Saya tidak peduli lagi. Kami benar-benar menemukan istana ilahi Gunung Meru. Kami benar-benar kaya sekarang. Nilai harta karun di dalamnya tidak kurang dari 7 rasi bintang buah dao. Ini benar-benar berkah terselubung." Mata Zhou Ziyuan berbinar. Dia bergegas menuju istana ilahi. Yang Fangzu juga melihat aula. Setelah terkejut, dia sangat gembira dan berlari.
Di sisi lain, wajah Wang Qiang sangat suram. Luo Yunsang adalah beban penuh di tangannya, tapi dia tidak berani membunuhnya, juga tidak membiarkannya pergi. Dia takut jika Yun Xiao tidak mati, dia akan benar-benar selesai jika dia bertemu dengannya lagi. Kekuatan anak itu terlalu misterius. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menyeret Yunsang dan berlari menuju Istana Ilahi. Beberapa orang mulai berputar-putar di sekitar Istana Ilahi Sumi, dan beberapa orang menyerang, tapi mereka masih gagal. Di depan Istana Ilahi, sudah ada lebih dari 100 orang yang duduk di sana, semuanya memiliki ekspresi tenang dan diam-diam berkultivasi. Ini, Wang Qiang tiba-tiba menyadari situasinya. Istana Ilahi dikelilingi oleh 4 dinding, tidak ada pintu masuk dan tidak bisa dibuka sama sekali. Luo Yunsang. Tiba-tiba, suara terkejut terdengar. Sosok cantik di antara ratusan orang berdiri dan melihat ke atas. Ekspresinya segera berubah. Wang Qiang terkejut. Dia meraih Yunsang dengan waspada dan mencengkeram lehernya dengan jari-jarinya yang seperti kait. "Siapa kamu? Di mana Tuan Muda Yun?" Orang yang berdiri adalah Dingling Er. Sosoknya yang anggun melintas beberapa kali dan tiba di depan Wang Qiang. Wajahnya sedingin es. Wang Qiang buru-buru mundur beberapa langkah dan berteriak, "Jangan mendekat, atau aku akan membunuhnya." Dia mengepalkan tinjunya dan menggali jari-jarinya ke dalam daging seputih salju Yunsang. Dingling Er tersenyum dan berkata sambil bercanda, "Lelucon apa, aku tidak berhubungan dengannya dengan cara apapun, dan kamu benar-benar menggunakannya untuk mengancamku." Setelah terkekeh, dia terbang seperti burung layang-layang dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuh saja aku." Wang Qiang kaget. Kali ini, Luo Yunsang tidak hanya tidak bisa menjadi perisai, tetapi dia juga menjadi beban. Dia tidak bisa membunuhnya atau membiarkannya pergi. Serangan telapak tangan Dingling Er begitu kuat sehingga dia adalah Grandmaster seni bela diri sejati. Dalam kepanikannya, dia buru-buru membuang Yunsang dan menyerang dengan kedua telapak tangan untuk bertemu dengan telapak tangan Dingling Er. Dia segera dikirim terbang mundur. Meskipun dia terluka, dia menyadari bahwa bahkan di puncaknya, dia bukan tandingan wanita ini. Dia segera mundur dan melarikan diri ke kejauhan. Dingling Er tidak mengejarnya, sebaliknya, dia menatap Yunsang dengan acuh tak acuh dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja? Di mana Tuan Muda Yun?" Bersambung.